Halo Mbak Evelyn. Halo, Wah, lagi ngapain nih? lagi santai. Lagi santai ya, baik ngopi-ngopi ya. Ya, Oke, Mem. Kebetulan lagi ada di ruang santai. Aku mau tanya nih, kemarin ada yang curhat, Mem. Gimana caranya kita negur anak buah atau anggota tim kita biar nggak gampang baper kalau ditegur emang dia salah gitu. oh, sebetulnya waktu kita mau menegur itu ada dua hal penting yang perlu kita lakukan atau perhatikan. Yang pertama adalah apa yang harus kita lakukan sebelum menegur. Dan hal yang kedua, apa yang akan disampaikan atau dikatakan saat memberikan teguran gitu ya. Jadi hal yang pertama itu adalah apa yang harus kita lakukan sebelum berhadapan dengan anak buah juga atau siapapun orangnya yang akan kita tegur. Kita harus persiapkan hati kita. Start with your heart. Jadi kita harus punya kesiapan hati dan ketetapan. Jaga emosi kita dan tujuannya untuk memastikan bahwa tujuan kita itu apa untuk negur itu. Nah, kita harus tahu bahwa tujuan kita adalah kita mau menyampaikan sesuatu yang baik untuk hubungan kita gitu. Jadi itu yang perlu kita lakukan. Jadi niatnya itu niat menyampaikan sesuatu dengan jujur, tapi juga niatnya juga tetap menjaga hubungan yang baik dengan orang yang akan kita tegur. Itu hal yang pertama. Okay. Nah, hal yang kedua adalah bagaimana cara menyampaikan teguran. Kan? Nah, untuk ini ada 3 langkah. Langkah yang pertama, start with fact, artinya sampaikan fakta. Jadi kita perlu menyampaikan fakta yang spesifik yang terkait dengan situasi yang akan kita tegur, supaya dengan cara itu lawan bicara kita dapat memahami tentang masalah yang sedang terjadi. Ya. Nah, setelah kita menyampaikan fakta, kita bisa menyampaikan asumsi, gitu ya, atau apa pengaruh fakta yang sudah kita sampaikan itu terhadap kita, gitu. Jadi kita mesti tahu, sampaikan juga. Kenapa kita mesti sampaikan asumsi ini? Supaya lawan bicara kita bisa meningkatkan empati dan dia juga paham gitu ya. Jadi apa sih yang terjadi itu yang membuat saya ingin menegur gitu, supaya dia tahu juga. Dan yang terakhir, setelah kita menyampaikan fakta dan juga asumsi, kita perlu juga memberi kesempatan kepada lawan bicara untuk berbicara. Oleh sebab itu kita perlu mengajukan pertanyaan ke dia. Sebetulnya apa sih perspektif dia tentang kasus ini atau tentang masalah ini, gitu. Oke, fakta, asumsi, lalu ajukan pertanyaannya. Ya, itu bisa disingkat dengan supaya mudah ya, FAT. Gitu. Waduh, jadi kan mudah, walaupun itu jelek ya kata itu kalau bahasa Inggris, tapi ya disingkat FAT. Jadi setiap kali mau menegur kita ingat jangan buru-buru, langsung ucapkan, jangan terbalik juga. Kalau terbalik itu akan menjadi masalah. Nah, itu kira-kira si FAT ini kalau diterapkan dalam bentuk contoh kayak apa tuh? Contoh ya, misalnya faktanya dulu. Fakta itu misalnya Lisa itu terlambat sudah 3 kali, fakta. Lalu asumsi ya. Jadi saya berasumsi bahwa keterlambatan ini mempengaruhi produktivitas tim. Lalu T-nya adalah bertanya. Saya harus bertanya, sebetulnya ada apa sih yang terjadi? Gitu. Jadi secara utuh saya akan menyampaikan seperti ini. Lisa, saya ingin menyampaikan masalah mengenai keterlambatan yang sudah 3 kali belakangan ini. Saya paham bahwa setiap orang mengalami kendala. Namun keterlambatan ini bagi saya cukup mengganggu jadwal dan produktivitas tim.
sebetulnya ada apa ya, gitu, gitu aja. Jadi enak ya. Ya, jadi dia, nah pada waktu saya bertanya sebetulnya ada apa, itu adalah kesempatan dia untuk menjelaskan. Dan kita perlu mendengarkannya dengan hati yang terbuka gitu ya, supaya dia merasa didengarkan dan dihargai. Waduh, thank you banget nih Mbak Evelyn. FAT contohnya kayak tadi ya, sampaikan faktanya dulu, asumsinya, dan kemudian beri kesempatan orang berbicara dengan bertanya. Ya, dengan cara itu mudah-mudahan kita dengan mudah bisa menegur siapapun dengan jujur dan respect terhadap orang yang kita tegur. Sekian. Makasih, Mel. Thank you. Selamat lanjut ngopi. Ya.